Ada lah. Tapi Siapa yang paling berat? tapi diselesaikan. Bagaimana Pak Handoyo? Diselesaikan, ada masalah. Kalau bisa diselesaikan, selesaikan. Ya. Tapi kalau sudah dianggap sudah tidak bisa, jangan dipikir. Iya. Karena ada caranya. Berat diringankan, yang ringan Misalnya sudah tidak mampu. Iya. Itu paling lapor. Iya. Sudah nih. Kalau tidak kalah di penjara jalani. Iya. siapa yang tidak ada masalah, Pak? Kalau Saya tanya dulu siapa orang yang tidak ada masalahnya? Iya. Orang yang baru. kalau semua di sama masalah itu bukan masalah. Namanya masalah itu tidak ada kategorinya, Pak. Bagaimana Pak Handoyo? Masalah itu tidak ada kategorinya. Masalah itu cuma satu, ya masalah. Masalah itu tergantung dari kita. Mau besar mau kecil itu tergantung dari kita. Masalah tetap namanya masalah. Tapi selalu Mau besar mau kecil tetap Kita bukan masalah. bicara sama anak SD, Pak. Bukan juga SMP. Kalau nggak rasa beda. Ini sudah level dewasa lagi. Ayo. tapi setiap masalah ada solusi tuh. Semua masalah ada solusi. Karena sudah Tergantung. ada Allah Iya, memberi masalah mengatur. manusia tidak ada di luar batas kemampuan manusia. Betul sekali. Jadi kalau kau bunuh diri berarti kau yang bodoh. Nah. Kenapa kau bunuh diri? Makanya saya pikir supaya saya tidak bunuh diri. Iya, selesaikan. Kalau punya hutang pasti ditagih. Kalau mau bunuh diri, wah, saya ini. Makanya ini mentalnya kuat Pak. Tapi kalau tapi kalau ada utang tidak ditagih bagaimana? Hah? Ada utang tidak ditagih. Kalau ada hutang tidak ditagih, tetap kita berpikir untuk menyelesaikan. Nah, caranya? Suatu saat kalau kita ada uang, kita datang dengan orang berapapun kita bakal rumah. Kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau Ya. tidak terima, wajib kita sumbangkan ke yatim piatu. Woi. Karena bukan hak kita itu. Tapi jangan sumbangkan langsung ke tim piatu, Pak. Sama Luna dulu, sama Luna. Bukan di luar dunia. Ya udah dia. Tunggu tuh, ini tuh tentunya agak lama sih bisa. Gara-gara apa itu? Gara-gara apa? Tidak memang bawaan. Apa maksudnya nggak boleh kata tapi sebenarnya Menyalon kita? Tidak, saya bagus kartu. lama aja. Makanya dia. Tapi yang kayaknya Pak Handoyo filsafat hari ini. Saya kalau lewat ini menjaga keluar Pak. Banyak orang. Takut apa itu? Terbebani. Terbebani. Terbebani karena dia berpikir bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan. Bisa. Nggak begini. Ini mau bawa aja penting sekali. Masalah bisa diselesaikan. Bisa. Terima kasih Pak Handoyo. Jadi Sekarang masalah apa tidak bisa? Kredit macet. ya. Tapi Indonesia-nya dilelang. Sekarang kita itu selesai. Apalagi Habis masalah. habis masalah. Muncul masalah lagi tidak bisa merokok. Itu kan Coba. karena kalau orang bilang tidak bisa merokok itu tidak bisa hidup itu orang bodoh. Belum ada kopi itu. Tidak merokok juga hidup. Tidak tahu. Tidak ada. Nah, merokok dulu. Tidak usah pusing Pak, jalan saja. Ya, merokok cocok. Nikmati hidup. Nikmati hidup. Lasta masta. Bikin hidup lebih hidup, Pak. Kalau orang terus dibebani masalah, kapan mau hidup senang? Tapi kalau tidak diselesaikan bagaimana? Tidak hidup. Tidak hidup. Sebenarnya masalah Ya. harus dipilih-pilih Bang. Mana yang bisa diselesaikan, harus cepat diselesaikan. Kalau Supaya ada berkurang masalah, cepat selesaikan. Cepat selesaikan. Dengar Kalau itu. bisa diselesaikan. Kalau bisa pasti bisa Kalau lah. tidak bisa misalnya, Ya. jadi cicil. Cicil, solusi yang baik. 2 juta, Ya. 1 juta. Tapi kalau tidak bisa, Ya. datang baik-baik menghadap. Saya Betul, belum betul. bisa bayar. Karena tidak semuanya orang yang punya uang tidak beriman. Kalau yang beriman pasti tahu bahwa orang yang sudah miskin tidak boleh ditagih. Oh, kalau miskin. Orang sudah miskin tidak punya uang ditagih, siapa yang dosa yang tukang tagih? Oh, yang tagih dosa. Tapi kalau ada Ji? Kalau ada wajib membayar. Tidak dilarang ditagih, berarti yang ambil dosa yang punya uang ini kenapa kok tidak bayar?
Malah ada Ji. Kalau tidak ada, amun Pak ya. Iya betul, betul. Sekarang kalau saya sudah miskin kita tagih, siapa yang dosa? Ya, tidak dosa menagih. Yang menagih yang berdosa Pak. Di dalam agama Islam terbunyi begitu. Para siapa yang sudah punya utang dan tidak bisa membayar dan miskin, ya jangan dipaksa membayar. Lebih bagus diikhlaskan. Mungkin bisa diganti berkali-kali lipat. Betul, betul, betul. Ceramahnya Pak Andoyo. Tidak, ini agama, ini cerita agama cerita dunia. Jadi intinya, Semua agama saya rasa begitu. Bukan cuma Islam. Tapi kita wajib mencari jalan. wajib. Wajib. Suatu saat, karena kalau kita mati masih diingat orang. Kalau ada utang. Berarti masalah waktu jadi. Tapi insya Allah orang yang punya uang kan orang beriman. Pasti Betul, dia betul. mengikhlaskan juga. Betul. Setuju itu, setuju. Betul tidak? Gimana Pak Sul? Setuju kah? Pak Sul, bagaimana? Setuju kah? Barusan ini saya dengar. Saya juga, saya setuju. Di Sumbawa Nggak begini. kata begini. Sekarang bijaksana. bijaksana ya. Bijaksana ternyata. Nah dulu Sekarang saya sikat itu. sekarang begini ya. Iya. Sekarang kalau sudah masalah yang paling berat itu satu. Ah. Apa itu? Keluarga. Ah? Sudah bermasalah dengan keluarga. Ah. Contohnya selingkuh itu aib sampai seumur hidup dikenal sama istri dan akan diungkit-ungkit terus. Tapi kalau di sini nggak ada masalah selingkuh di sini, nggak ada. Nah itu selingkuh. Nggak ada, nggak ada. Selingkuh paling bahaya. Karena biar kau mau apa diingat terus. Ya. Tapi kalau cuci botol Itu enggak apa-apa. Oh. Laki-laki aja. Ah. cuci botol wajar. Tetap ada dosa, Pak. Tidak, yang namanya zina kan dosa. Tapi bukan diselingkuh namanya itu. Nah, itu kan beda selingkuh. Beda dengan jajan, Pak. Ya, ya. Ini saya mau bilang apa selingkuh itu pelihara. Iya, disimpan. Itu dipiara. Kalau jajan itu dibayar. Iya. selesai di situ ya. Selesai. Kembali botol. Beda Iya. lagi kalau kawin resmi. Itu kan beda, resmi, Iya. Pak. Resmi. Dan kalau orang muslim kan boleh 4. Iya. Selama mencukupi lahir dan batin. Selama adil dan sah. Ya. Selama direstui sama yang pertama. Ya. Susah tuh. Nah, Nabi Muhammad juga begitu dulu. Iya, iya. Betul, betul, betul. Setuju, setuju, setuju. Dan ada di sini yang selingkuh kayaknya. Paling masa nak jadi dari utang piutang sih kalau di sini semua. Kalau utang piutang itu sudah biasa, Pak. Itulah. Tapi kan Sebenarnya yang bodoh itu lagi yang mengutangkan itu yang bodoh juga. Kau pada yang baru. orang Cina. Kalau Cina Kalau orang Cina kan reinkarnasi, bro. Ah. Jadi meninggal dia akan hidup di kehidupan berikutnya. Ah. Beda kita hidup di alam yang yang lain. Alam barzah. Maksudnya alam Sementara. alam apakah kau masih di neraka atau masih di surga? Ah. Jadi kesimpulannya Kalau di sini surga dan neraka tidak ada. Ya. Terus Komunis, toh? setuju Surga dan itu? neraka tidak ada. Anggi, setuju gak kira-kira itu, Anggi? Setuju Kalau Ki? saya dah. Iya, iya, iya. Saya kali jadi panitianya bagi surga sama neraka. Iya, iya. Tapi kalau orang Cina tidak ada ini, Pak. Ya. Karena dia akan hidup di kehidupan berikutnya. Tapi masalahnya sekarang di neraka lebih mewah daripada di surga, Pak. Ya, jadi kira neraka Banyak saja. kontraktor tinggal di neraka, dia membangun dia. Saya dengar begitu. Mati balik. Enggak, sekarang gini toh. Coba perhatikan ya. Supplier utang ada enggak? Tidak. Ya, ya, ya. Toh, Ya. Coba perhatikan. Semua negara maju, Cina jadi Iya. negara maju, Iya. Rusia negara maju, tidak ada Tuhannya, Pak. Ya. Jadi Negara maju. Kita Indonesia 5 Tuhannya tidak maju-maju. ya. Kayak Anggi enggak setuju Anggi kayaknya itu. Kau nggak apa Tuhanmu kau? Dia enggak bertuhan toh. Dia enggak bertuhan. Justru yang ada Tuhan yang maju. Tidak ada Tuhan yang maju. Bagaimana itu Pandai? Nah, gimana Pak Doyo? Saya Kira-kira. bilang begini. Ya. Kalau masalah Tuhan atau Allah Ya. itu tergantung dari kita kepercayaan masing-masing. Ya. Ya, ada negara juga yang komunis atau apa itu terserah. Pada visinya kalau Tuhan itu kan ada, Ya. tergantung dari kita. Ya, hanya memang seperti Amerika, Cina kan beda.
Amerika ini kan ya apa? Dia komunis, bukan tidak punya itu percaya. Loh, orang punya masalah tuh peredaran darah terganggu, Pak. Orang punya masalah itu panjang umur, Pak. Ini kita bicara terang, kan begitu. Iya. Kalau orang tidak punya masalah, berarti umurnya sederhana. Oh, hati-hati itu, hati-hati. Karena malaikat itu berani mencabut nyawanya, ada beberapa kriteria. Sudah menyelesaikan duniawi, sudah siap lahir, pertama iman, baru diambil. Tapi kalau manusia masih punya masalah, malaikat masih pelihara baik-baik. Ya. Dia ingin menyelesaikan masalahnya. Gimana Pak Sul? Komen dulu. Ada kesimpulan Pak Handoyo ini. Iya. Caranya berbicara. Ih, Ada kesimpulan. kesimpulannya apa ini kira-kira? Cara berbicaranya dia itu Ya. kadang-kadang motivasi. Nah, Berarti dia pernah di anak. ya betul. Berbicara motivasi. Terus kadang-kadang baca bahasanya kayak sufi. Ya. Pernah juga tenggelam. Ah, Itu. Kan Artinya. kalau begini Pak Ya. harta itu kan tidak dibawa mati. Itu hanya selama kita punya semangat bahwa kita mau jadi. Ya, tapi ini bisa saya cari kan. Ya, selesai belum selesai? Lanjut. Jadi pernah jadi motivator, Nah, pernah jadi sufi. ya. Sekarang dia kembali lagi di tengah-tengah untuk naik kembali jadi Ah, motivator. mulai. Nah, itu. Mulai jadi motivator lagi. Hah? Mulai jadi motivator. Mulai dia kembali mau jadi menjadi mau menjadi. Mau menjadi. Baru mau. Saya kan kasihkan masalah. Kenapa Alasannya kenapa menjadi motivator? pasti ada penyelesaiannya. Karena kan saya hadapi 7 kredit bank 35 miliar. Nah, ya. Orang takut saya jalani. Ya. Ya pertama Ya. pasti ditagih, dicari. Kalau bukan selamat pagi, assalamualaikum. Ya. Pasti ditanya kapan Pak ada uang, kapan siapa ya. Itu pasti pertanyaan. Tapi, Coba. kita bilang belum ada uang, pekerjaan susah. Kan sudah jelas waktu kamu ambil kredit, ada undang-undang yang menyatakan bila mana suatu saat macet, maka aset ini akan dipindah tangankan ke bank atau dilelang. Ya. Itu risiko kita. Itu kalau tambang. Dilelang kita. Kalau utang perusahaan, utang di perusahaan maksudnya bukan di bank. Utang di perusahaan kan tergantung pribadi atau bagaimana. Ada yang pribadi, ada yang tidak. Bagaimana Sama kira-kira? pakai jaminan atau tidak? Ini ada jaminan kalau perusahaan Kalau pakai biasa. jaminan nggak usah dipusingin. Oh, biarkan saja. Kasih pakai jaminan. Ah, Karena tidak ada pasalnya. iya. Tapi Betul. secara agama wajib membayar. Bayar kalau ada. Tapi secara undang-undang tidak bisa dia memperkarakan yang punya hutang. Iya. Apalagi dasarnya tidak ada tuh. Tidak ada bukti. Kalaupun ada bunga ya dia duluan yang punya uang yang masuk penjara karena masuk bank gelap. Iya. Karena uang itu kan Kembali ke ingat dulu. Iya. Terus. Jantung dulu. Ah, jantungnya kenapa? Jantung ini lemah. Kayaknya banyak masalah kak. Ada masalah. Ada. tapi kecil. Itu masalah dengan otak kanan. Ah? Otak kanan. Otak kanan. Biasanya apa itu efeknya itu? Jadi otak kanan berhubungan dengan jantung. Efeknya? Tidak tahu apakah ada yang bikin kaget di rumah Ah, atau di kantor. Jelas ada sedikit konslet. konsulen. Jadi tidak mungkin bapak jawab jujur. Iya. Jadi tidak perlu dijawab. Ini analisa kedokteran dan keahli. Kedokteran juga ahli. Bukan Ahli tuh dokter itu. Bukan lulus kedokteran. Mandri. Tapi dokter alternatif. Oh, anu, tabib. Pak Richard ini lambat 1 detik. Dukun. Tidak campur dukun. Jadi banyak-banyak makan sayur kangkung. Banyak makan bayam. Ya. Kurangin ini dulu. Ya. Nah, ini lambat 1 detik. Harus perbanyak kopi supaya Kopi, Pak. jantungnya naik. Ini karena kebiasaan lamanya dia tinggalkan kopi tiap sore, jadi jantungnya lambat. Jantungnya salah dia. Ya, ini terasa ini. Ya. Dia lambat 1 detik. Jadi gitu kecil. Kayak saran saya dulu, bentar dibahas masalah ini. Kalau dia tidak berbicara, Ulang dulu. Dua. orang sakit di sini. Siapa? Saya baru Siapa? datang dari sana saya lihat, Pak Dong ini diam-diam. Ya. Itu dia. Richard juga diam-diam. Ya. Karena kebiasaannya saya sudah hafal ini. Jadi dia- Berarti yang sakit Pak Handoyo dengan Pak Richard. Kalau Bapak enggak sakit kan? Lama
Tapi tadi statementnya 200%. Gimana bang? Pak Doi caranya mau disembuhkan sakitnya, cuman dia bicara. Kalau Pak Richard? Keluarkan jurus-jurusnya. Dia jadi motivator. Kalau Pak Richard? Sakit dia. Ya, saya bahas. Iya ya. Dia kata Pak Doi tadi sudah bicara tadi deh, sehat dia kembali. Kalau saya sakit ada cirinya. Iya ya. Dia sudah enggak pakai ciri. Oh langsung. Apapun itu tetap sakit. Sepanjang masa. Sepanjang masa. Percuma kau dipijitkan. Oh, kau menentukan lagi dia. Itu sebenarnya bagusnya kalau kita banyak Ah ini gunanya cerita warung kopi pak. masalah kecil besar perlu kita cerita karena masing-masing masalahnya orang itu beda-beda. Sehat dia, sehat. Cara penyelesaiannya beda-beda. Iya. Ini gunanya warung kopi tuh. Kalau cerita hilang penyakit. Tapi kalau orang tahu cerita masalah, dikasih masukan, dianggap tidak benar. Minimal dengar lah. Dengar. Jangan membantah. Pada Saya aja kuncinya punya itu masalah Pak Doyo cerita. Iya, didengar. kuncinya begini, masalah itu yang menciptakan adalah diri kita sendiri. Ya. Kalau Betul. tidak diutang kemari, jangan kasih pinjaman sama orang. Kalau tidak mau ditagih, jangan meminjam. Tapi kalau kita kasih pinjam karena kecelakaan bagaimana kira-kira? Itu salah prediksi. amal ibadah. Oh, amal ibadah. Amal ibadah luar biasa. Karena bila mana kita lebih ada orang susah, perlu kita bantu. Bukan orang susah. Kecelakaan Kecelakaan dikerjai. Gimana itu? perlu dibantu. Tetap perlu dibantu. Dan itu kan secara agama kan selama kita ikhlas tidak dibebani yang dibantu, Ya. berarti dapat pahala Pak. Bila mana kita lebih, kalau kita kurang apanya boleh bantu. Ya masalahnya gini, kalau kita kurang, kita kasihan, kasih pinjam orang, padahal kita dikerjai, bagaimana itu? Itu berarti yang meminjam itu memang sudah tidak punya akidah agama. Yang meminjam, yang dipinjami, yang kasih pinjaman, Masih merasa dirinya itu merasa ada diri kasihan. Karena masih mengenal namanya agama, Ya. walaupun susah masih membantu orang yang sudah bermasalah. tapi enggak, ini uang tinggal sedikit-sedikit mami. Itu sudah risiko. Baru berkali-kali kena pinjaman tidak dibayar bagaimana? Itu sudah risiko. Oh, risiko. Makanya kalau berpikir itu sudah berisiko, jangan dilakukan lagi. Oh risiko orang baik di? Orang baik itu tidak pernah enak, pasti penuh dengan risiko. Oh. Itu jadi orang baik, tapi suatu saat di surga Ya. kita orang yang paling dimuliakan sama Allah. Luar biasa. Bagaimana Pak Sul? Bagaimana itu? Dia keluarkan ayat. Saya tidak mau komentari siapanya Pak Doi, saya kasih tahu. Memang berisiko. Orang jadi orang baik tidak pernah enak. Ya, itu tidak pernah enak lah. Orang ganteng dimuliakan. Ya. Memandang orang jelek, walaupun bapak jelek, dimuliakan. Ya, dia tetap dimuliakan Pak, walaupun jelek. Mau cari dunia saja kah atau mau cari akhirat? Dunia atau cari dunia atau cari dua-duanya Pak? Kalau cari dua-duanya ya memang harus ada risiko. Karena menolong orang sudah berisiko. Tidak ditolong teman juga ada risiko. Oh iya. Kasihan. Kalau teman susah, kita juga susah. Namanya teman, pasti biar susah kita pasti siap membantu. Masalahnya saya punya teman ini, saya susah nggak pernah. Iya, itu gimana? Itu kan beda. Dia susah nak bantu teman. Tapi ada yang tidak susah ya bantu. Bagaimana kira-kira itu? Nah saya susah, Berarti tidak dibantu. Iya. salah dia. Pilih kasih. Berarti masih ada istilah pilih kasih. Itu mungkin. Harusnya teman terdekat dibantu. Itu dulu harusnya. Jangan teman yang jauh. Iya, itu ya. Betul. Karena nanti yang mengantar kita ke kuburan Teman adalah dekat. teman-teman dekat. Ya. Gimana Mas Sul? Saya memang dari dulu sudah musuhan. Berarti bukan teman dekat dia, Pak. Orang bilang saya akrab, sebenarnya musuhan. Oh. Kalau yang begitu itu kan saya tidak ikut campur ya. Kamu plasu. Dimuliakan nanti. Hanya dirasa sudah maghrib. Ya, maghrib cukup.